Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askia Syifa Miliati dengan NIM 17060326. Nah, di sini saya akan menjelaskan sistem pendidikan di negara Meksiko. Jadi, Meksiko itu ibu kotanya Meksiko. Nah, dia tuh memiliki lagu kebangsaannya, Himno Nasional Meksiko. Terus bentuk pemerintahannya itu Republik Presiden. Nah, jadi untuk agamanya sendiri Katolik, Kristen, dan tidak beragama atau banyak yang tidak diketahui. Untuk mata uangnya itu di Meksiko itu menggunakan peso. Kemudian sistem pendidikannya dibagi menjadi dua kelas. Yang pertama, kelas kalangan orang-orang kaya dan kelas kalangan orang-orang miskin atau Indian. Di Meksiko tersendiri, pendidikan dasar biasanya dibagi dalam 3 hal atau 3 langkah. Yang pertama, sekolah dasar primaria yang terdiri dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian, seperti SMP, sekundaria terdiri dari kelas 7 sampai kelas 9 dan sekolah menengah atas preparatoria terdiri dari kelas 10 sampai 12. Kemudian, pada tahun 1990 di Meksiko itu 40%-nya adalah siswa yang tidak mampu atau tidak dapat sekolah. Nah, akhirnya setelah itu bahkan di UNICEF sendiri melaporkan minat belajar di Meksiko itu sangat kurang karena saking mahalnya biaya di sana dan sulitnya untuk mendapatkan pendidikan, akhirnya banyak anak-anak yang putus sekolah dan lebih memilih untuk bekerja setelah lulus dari primaria atau SD. Nah, presiden akhirnya dari situ UNICEF melaporkan minat belajarnya itu meningkat menjadi 84%. Kenapa? Karena semenjak presiden mengeluarkan upaya gimana caranya agar remaja di Meksiko tidak putus sekolah. Yang pertama yang presiden lakukan adalah mengeluarkan UUD wajib sekolah SD, 25% pengeluaran negara untuk pendidikan. Nah, bahkan di tahun 1994, 2 juta remaja mulai minat untuk belajar. Jadi setelah ada UUD tersebut, akhirnya ada peningkatan dalam minat belajarnya. Dan sekarang sudah sampai 8 juta siswa yang minat. Tapi sistem pendidikan Meksiko sendiri tetap dibagi menjadi 4 tingkatan, yaitu mengelola preskolar usia 5-6 tahun, Premier Pendidikan Education Primaria kelas 1 sampai 6, menengah pendidikan Education Pemutakhiran kelas 7 sampai 11, 12 dan 13, yang terakhir pendidikan tinggi. Nah, kekurangannya dari sistem pendidikan di Meksiko sendiri adalah sistem pendidikan yang melihat kasta seseorang. Jadi kalau misalkan dia orang kaya, biasanya dalam segi sekolahnya tuh gurunya guru yang berpendidikan tinggi. Kemudian dari segi sarana dan prasarana itu juga lebih lengkap, lebih menarik cara pembelajarannya. Sedangkan kalau misalkan yang murid-murid miskin itu biasanya diberikan ala kadarnya, jadi kayak menggunakan papan tulis, sedangkan kalau orang kaya itu sudah menggunakan infocus gitu. Terus kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pendidikan di lingkungan, dan minat belajar di orang menengah ke bawah menjadi berkurang karena adanya pandangan kasta. Tapi kelebihannya yaitu tetap pemerintahnya itu tidak berputus asa dan tetap meningkatkan gimana caranya minat belajar siswa. Kemudian bahkan sampai pemerintah itu membiayai alat sekolah dan buku bahan ajarnya sebesar 90%. Nah, 15% dana negara untuk pendidikan, 25% untuk pembangunan sekolah. Bahkan pada tahun 2015, total pengeluaran rata-rata untuk pendidikan negara-negara diukur dari proporsi total pengeluaran pemerintahan adalah 11%. Nah, angka terendah adalah negara Yunani dengan total belanja untuk pendidikan aja cuma 6%. Hanya 5 negara yang menghabiskan lebih dari 15% untuk pendidikan, yaitu Brasil, Chili, Meksiko, Selandia Baru. Nah, untuk gajinya guru bahasa Inggris di Meksiko itu 673 US dollar atau 9.940.
Sedangkan kalau untuk gaji matematikanya 652 US dollar atau setara 9.630. Sedangkan untuk gaji guru biasanya itu 726 US dollar atau setara dengan 10.723 rupiah. Nah, gaji di Meksiko itu yang paling tinggi adalah tenaga pengajar ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Wassalamualaikum.